A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Bara Disangkal Butung episode yang ke-12. Selamat mendengarkan. Ketika itu matahari sudah mulai condong ke arah barat. Sinarnya pun sudah tidak sepanas lagi. Dan di saat itu, kebetulan terlihat seekor kupu-kupu sedang hinggap di atas bunga wurawari. Kupu-kupu itu pun tidak terkejut dengan hiruk-pikuk yang terjadi di sekitarnya. Sementara itu, pertempuran di Bulak Perdu belum juga melihat tanda-tanda berakhir. Pada saat itu, Ki Ronggo yang memimpin pasukan dari Pati dan Brangwetan telah memberi perintah bahwa perhatian terbesar harus diberikan kepada prajurit dari pasukan Ki Dipoyuto. Sebab mereka tentu memiliki kemampuan sebagaimana prajurit. Oleh karena itu, maka mereka harus diberi perlawanan dengan sungguh-sungguh, agar mereka tidak dapat berbuat sekehendak hati mereka di dalam peperangan. Ki Ronggo pun berteriak, "Jangan hiraukan lagi pasukan berkuda yang memancing kalian untuk mengejarnya. Mereka tidak akan menentukan akhir dari pertempuran itu. Namun pasukan yang baru datang itu harus benar-benar dihadapi serta dihancurkan." Maka dengan demikian, para prajurit Ki Ronggo itu telah bertempur semakin keras di saat pasukan yang baru datang itu semakin mendekat. Tetapi Ki Ronggo harus memperhitungkan juga beberapa prajurit yang ada di antara anak-anak muda pengawal padukan tersebut. Apalagi ada prajurit berkuda yang selalu mengacau untuk memecah perhatian pasukannya. Sehingga untuk sementara pasukan Ki Ronggo pun agak terlambat. Meskipun akibatnya dirasakan juga. Pada saat itu beberapa anak muda ada yang harus diangkat keluar dari area pertempuran karena mereka ada yang terluka parah. Tetapi ada juga yang terpaksa berlari-lari kecil karena senjata mereka telah terlepas dari tangannya. Ternyata prajurit Ki Ronggo yang semakin garang itu tidak mau melepaskan seorang pun dari mereka. Dengan garangnya, mereka berusaha memburu. Namun pada saat yang demikian justru pasukan Ki Dipoyuto telah berlari-lari memasuki arena. Mereka menebar ke arah kanan dan ke kiri, sedangkan di tengahnya beberapa prajurit berkemampuan tinggi sebagai paruh. Ternyata pasukan Ki Dipoyuto telah membentuk gelar Garuda Nglayang, walaupun terlihat sederhana. Para prajurit Ki Ronggo menjadi gelisah ketika melihat gelar yang sederhana namun memiliki unsur-unsur gelar tersebut. Sebab dikala itu mereka menghadapi pasukan berkuda maupun kelompok-kelompok yang datang terdahulu sama sekali tanpa pembentukan gelar apapun. Sehingga ada suatu kecemasan di dalam hati Senopati yang memimpin pasukan Ki Ronggo. Seandainya mereka bertempur tanpa gelar atau mungkin dengan gelar Gelatik Nebo, sekalipun mereka akan terjebak oleh gelar pasukan Ki Lurah Dipoyuto, walaupun terlihat sederhana gelar tersebut. Karena gelar Garuda Nglayang itu memiliki unsur pengapit, unsur sayap maupun unsur paruh. Dan sudah terlihat pasukan itu telah memusatkan kekuatannya pada pengapit, serta ujung-ujung sayapnya yang melengkung dan juga pada bagian paruhnya. Namun para pengikut Ki Ronggo itu juga terdiri dari prajurit-prajurit Pati dan Brangwetan serta sebagian dari padepokan-padepokan yang cantrik-cantriknya sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup diandalkan. Oleh karena itu mereka pun dengan cepat menyusulkan diri guna menghadapi lawannya. Di sisi lain, Gelagah Putih dan Rowland masih bertempur dengan sengitnya. Lawannya tiba-tiba telah meluncur dengan serangan kakinya terjulur menyamping ke arah dada Rowland. Namun dengan tangkasnya, Rowland mengelak.
Namun dengan demikian, di saat Rowland bergeser, maka lawannya sambil meloncat dengan berputar dan satu kakinya terlalu dengan derasnya mengarah ke dagunya. Tetapi ia dengan tangkas, dengan kedua belah tangannya telah menyongsong serangan tersebut. Kembali satu benturan yang keras telah terjadi. Ternyata lawan Rowland telah bergetar dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Sedangkan Rowland pun juga sama sekali juga terdorong beberapa langkah surut. Rowland pun berusaha mempertahankan keseimbangannya dengan susah payah. Namun saat itu lawannya tidak membiarkan Rowland mempersiapkan diri. Dengan satu loncatan panjang, sisi telapak tangan kanannya terayun menebas ke arah baunya. Maka dengan agak keburu-buru Rowland berusaha menangkis serangan itu dengan kekuatan yang cukup besar. Namun ternyata tenaga orang itu tidak sebesar serangan yang pertama. Meskipun Rowland terdorong beberapa langkah ke belakang, namun ia tidak merasakan hentakan kekuatan yang besar. Pada saat itu Gagah Putih yang tidak jauh dari Rowland sudah mengerahkan kemampuannya untuk mengimbangi kekuatan lawannya, walaupun ia belum merambah ke ilmu puncaknya. Dengan kecepatan dan ilmu mengentengkan tubuhnya, Gagah Putih mampu mendesak lawannya untuk menjauhi lawan dari Rowland, sehingga kedua orang seperguruan itu jaraknya semakin terpisah agak jauh satu sama lain. Namun di saat itu lawan Rowland itu berusaha memburu lawannya untuk segera mengakhiri pertempuran. Tetapi hal itu fatal bagi lawan Gagah Putih maupun Rowland. Sebab selama ini Gagah Putih telah mengamati ilmu dari lawannya yang belum pernah dijumpai itu. Kemampuan, kekuatan maupun tenaga mereka akan bertambah besar jika mereka semakin berdekatan. Benar juga, pada saat itu Gagah Putih dan Rowland pun dengan kecepatan gerak serangan seringkali menembus pertahanan keduanya dikala jarak mereka berpisah. Sehingga kedua orang itu terdorong ke belakang dan mereka terpelanting jatuh sampai bergulung-gulung sebelum keduanya berusaha bangkit kembali. Maka dengan demikian jarak kedua orang seperguruan itu terpisah semakin jauh. Pada akhirnya, kedua orang seperguruan itu menyadari bahwa mereka benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Kedua orang yang mereka duga adalah prajurit Sandi Mataram itu. Namun pada saat itu, keduanya masih berusaha untuk bertahan karena mereka ingin mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Maka keduanya telah saling memberi isyarat yang hanya mereka berdua ketahui. Dan saat kemudian lawan Gagah Putih ingin segera mengakhiri lawannya dengan cepat. Tetapi ketika serangannya membentur kemampuan Gagah Putih yang sudah merambah ke ilmu puncaknya, maka ia pun mulai mengumpat kasar. Namun Gagah Putih memang sengaja memancing kemarahan lawannya. Dengan demikian maka penalaran lawannya akan menjadi kabur. Dan orang itu pun telah mengerahkan kemampuan dengan ilmu tingginya yang berbeda dengan ilmu yang digunakan bertempur berpasangan dengan saudara perguruannya. Serangan-serangan lawan Gagah Putih menjadi garang, tetapi Gagah Putih telah mengimbanginya pula. Benturan-benturan terjadi semakin keras. Lawan Gagah Putih itu sungguh-sungguh untuk menghentikan perlawanan Gagah Putih dengan membunuhnya. Tetapi ia tidak mudah untuk menundukkan lawannya, sebab perlawanan Gagah Putih semakin lama semakin berbahaya pula. Bahkan Gagah Putih yang berhasil lebih dahulu menggapai tubuh lawannya, meskipun tidak sekerap. Tetapi lawannya pun ternyata masih mampu membalas dengan serangan-serangan yang berbahaya juga. Ia pun juga masih mampu menyerang dengan cepat dan mengenai tubuh Gagah Putih. Dalam pada itu, Rowland pun telah bertempur dengan sengitnya pula. Dengan ilmu yang lain ternyata lawannya mampu mengungkapkan tenaga yang besar yang ada dalam dirinya.
Beberapa kali serangan Rowland mengenai tubuh lawannya. Buk, buk, buk. Namun lawannya seakan-akan tidak merasakannya. Serangan-serangan Rowland seakan-akan membentur batu kali yang keras. Bahkan lawannya itu masih saja maju tanpa mengirimkan serangan-serangannya. Namun akhirnya Rowland menyadari bahwa ia tidak dapat menyerang terus-menerus. Rowland harus mempergunakan perhitungan dengan matang. Ia harus mengerahkan serangannya ke sasaran yang berbahaya dengan pengenalannya atas bagian-bagian yang lemah. Telah menuntunnya untuk menyerangnya kemudian. Ternyata lawan Rowland itu pun berusaha melindungi bagian-bagian tubuhnya yang lemah. Di saat Rowland mulai dengan serangan-serangan yang lebih keras, orang itu pun mulai merasakan sakit dan nyeri telah menyengatnya. Meskipun ia mempunyai daya tahan yang tinggi. Dengan menggeram, orang itu telah membuat kemarahannya menonjak hingga ke ubun-ubun kepalanya. Namun ia tidak dapat bergerak lebih cepat lagi karena lawannya berilmu tinggi dan ia tidak dapat mengandalkan lagi daya tahan tubuhnya saja. Sementara pertempuran Gelagah Putih dengan lawannya semakin sengit pula. Lawannya telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sepasang sisi tangannya terayun dan menebas dengan keras saling bergantian. Bagaikan dua pedang yang tajam. Sambaran angin pukulannya terasa pedih menempa kulit tubuh Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih pun mulai mengungkapkan tenaga dalamnya yang ia salurkan di kedua tangannya untuk menangkis serangan lawannya. Tas, duk, das. Sehingga benturan-benturan tidak dapat terhindarkan lagi. Namun lawannya setiap kali mengumpat kasar. Kedua tangan Gelagah Putih itu ternyata mampu menggetarkan kedua sisi telapak tangannya yang seakan-akan bagaikan sepasang pedang itu. Kemarahan yang menyala-nyala di dada lawan Gelagah Putih itu telah menghentakkannya, sehingga serangan-serangan menjadi semakin garang. Namun ternyata sulit baginya untuk menembus pertahanan Gelagah Putih dengan kemampuannya bergerak cepat itu. Akhirnya lawan Gelagah Putih merasa bahwa ia tidak akan mampu lagi bertahan menghadapi lawannya. Apalagi ketika ia melihat saudara perguruannya yang melawan Rowland juga keteteran. Oleh karena itu ia telah memberi isyarat lagi dengan suitan yang nyaring. Namun Gelagah Putih maupun Rowland segera tanggap pula akan isyarat itu. Suami istri pun itu segera bersiap pula untuk mencegahnya. Saat kemudian kedua lawannya mulai meloncat meninggalkan area, tetapi suami istri itu telah menghalangi mereka dengan cepat. Bahkan Rowland menyerang lawannya dengan derasnya sehingga lawannya itu jatuh terpelanting. Demikian keras serangan Rowland mengenai perut lawannya. Sehingga punggung lawannya telah menimpa pohon dan orang itu pun mengeluh merasakan kesakitan. Namun yang tidak disangka oleh suami istri itu bahwa lawannya yang satu lagi meloncat mendekat lalu membantu temannya yang punggungnya menimpa pohon tadi. Sehingga dengan demikian keduanya kembali saling berdekatan dan sejenak kemudian kedua orang itu saling berpegang tangan dengan eratnya. Ketika melihat sikap lawannya, maka Gelagah Putih telah berkata, "Wulan, bersiaplah dengan kemampuan puncak kita." Rowland pun segera tanggap, maka ia pun menyentuh urat di atas dadanya dengan dua jari dan demikian juga dengan Gelagah Putih. Kedua segera memusatkan nalar putihnya dan memohon kepada Sang Maha Pencipta untuk melindungi suami istri itu, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Apa yang diperhitungkan oleh Gelagah Putih menjadi kenyataan. Ketika kedua orang lawannya saling berpegangan dengan erat itu menghadap ke arah Gelagah Putih dan Rowland,
Dengan cepat pula keduanya mengangkat sebelah tangannya, dan tiba-tiba saja segumpal cahaya yang merah kebiru-biruan meluncur dari kedua telapak tangan yang terangkat tadi menyerang ke arah Gelagah Putih maupun Trawulan. Namun, suami istri itu telah siap menghadapi kemungkinan pula. Oleh karena itu, ketika melihat cahaya merah kebiru-biruan telah meluncur kepada Gelagah Putih dan Trawulan, maka keduanya telah menyentuh urat nadi di atas dadanya dengan 2 jari, sedangkan tangan satunya diangkat dengan telapak tangan menghadap lawan lawannya. Dan saat kemudian dari kedua telapak tangan Gelagah Putih maupun Trawulan telah meluncur cahaya putih keperak-perakan dengan cepat. Wush! Maka benturan yang dahsyat telah terjadi. Des, blum, dar. Ketika benturan ilmu itu terjadi, maka kedua lawannya itu bagaikan diguncang kilat yang menyambar dari angkasa. Kedua lawannya telah terlempar dan terbanting jatuh ke tanah. Sebab ilmu suami istriku telah membentur ilmu lawannya yang justru getar baliknya telah menghantam isi dada mereka sendiri. Dan keduanya pun kemudian terdengar suara mengat. Aduh. Mereka lalu menggeliat sebentar dan tubuh mereka pun telah terbujur untuk selamanya. Sedangkan Gelagah Putih maupun Trawulan telah terdorong surut. Tubuh mereka menjadi gemetar dan keringat pun telah membasahi pakaian mereka. Tetapi tidak berapa lama, suami istri telah duduk bersila dengan kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua lututnya guna mengatur pernapasan mereka. Lalu Gelagah Putih dan Trawulan mengangkat wajahnya perlahan. Di saat mereka membuka matanya, maka dilihatnya sesosok tubuh berdiri beberapa langkah di hadapannya. Mbok Ayu Pandan Wangi, desis Trawulan serta Gelagah Putih hampir bersemangat. Sementara itu, pertempuran yang melibatkan pasukan Ki Dipoyudo dengan pasukan Ki Ronggo masih belum selesai. Sementara Pandan Wangi, Gelagah Putih, dan Trawulan sedang mencari tempat untuk berteduh sambil mengamati pertempuran yang semakin sengit itu. Demikianlah episode ke-12 Bara Disangkal Putung, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.